Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Pada saat ini sosok Xiaoyan duduk bersila di ruang kosong. Kedua matanya tertutup rapat. Kekuatan spiritual yang besar dan dahsyat di antara alisnya dengan cepat menyebar ke seluruh langit. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan api surgawi yang cemerlang mengeluarkan suara hembusan saat naik dari ruang kosong di depannya. Suhu yang sangat tinggi dengan cepat memaksa kembali udara dingin di sekitar Xiaoyan. Segera setelah itu udara dingin yang dipaksa kembali dengan cepat berkumpul. Namun berbeda dari sebelumnya. Kali ini wajah Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun keseriusan dalam menghadapi udara dingin di sekitarnya. Sebaliknya dia mencibir dalam hatinya. Jika dulu, angin dingin ini benar-benar akan menjadi masalah besar bagi Xiaoyan. Namun saat ini angin dingin ini adalah harta karun yang bisa ia gunakan untuk menghasilkan uang bagi Xiaoyan. Cairan dingin roh es yang terkandung dalam angin dingin ini mungkin tidak menarik perhatian Xiaoyan, tetapi tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Seekor unta kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Meskipun telah diencerkan berkali-kali, ini memang cairan dingin roh es. Selama Xiaoyan mampu mengeluarkannya, pasti akan ada seseorang yang bersedia membayar harganya untuk mendapatkannya. Pada saat ini apa yang perlu dilakukan Xiaoyan adalah berusaha sekuat tenaga untuk memurnikan semua cairan dingin roh es yang terkandung di dunia ini. Di depan Xiaoyan, api surgawi segera mengembun menjadi pusaran api yang besar. Saat api surgawi berputar cepat, kekuatan hisap yang mengerikan menyebar dari pusaran api. Hembusan angin dingin dengan cepat dikumpulkan oleh kekuatan hisap ini. Setelah disempurnakan oleh pusaran api surgawi, hembusan angin dingin itu berubah menjadi tetesan energi berbintik-bintik dan melayang di depan Xiaoyan. Di sisi lain, ketika Murong Qianqian melihat keadaan Xiaoyan saat ini, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Namun pada akhirnya dia tetap mengerutkan bibirnya dan melihat sekeliling dengan ekspresi bosan. Kondisi Xiaoyan ini berlangsung selama total 10 hari. Angin kencang bertiup di langit di atas pedalaman Silin hingga Xiaoyan berhenti. Ketika Xiaoyan membuka matanya lagi, bola air seukuran telapak tangan telah mengembun di kehampaan di depannya. Bola air itu terbungkus dalam api dan diam-diam melayang di depan Xiaoyan. Melihat bola air ini, wajah Xiaoyan langsung menampakkan senyum. Cairan dingin roh es tidak murni, tetapi tetap akan menimbulkan kehebohan jika dipasarkan. Cairan dingin roh es adalah eksistensi menakutkan yang dapat bersaing dengan api surgawi. Nilainya saja tentu saja tak tertandingi. Terlepas dari seberapa buruk kualitas cairan dingin roh es di tangan Xiaoyan, selama Xiaoyan mampu mengeluarkannya, akan ada banyak orang yang akan menyerbu. Bukan karena alasan lain, tetapi karena reputasi cairan dingin roh es sudah cukup menggemparkan seluruh benua. Sambil berjalan maju, Murong Qianqian menatap bola air di depan Xiaoyan dengan sedikit kecurigaan di wajahnya. Ini adalah cairan dingin roh es. Bukankah kualitasnya agak terlalu buruk? Ucap Murong Qianqian. Hahaha, cairan dingin roh es ini hanya diencerkan di dunia ini. Aku tidak peduli dengan kualitasnya, tetapi aku peduli dengan kuantitasnya. Hanya cairan dingin roh es dengan kualitas ini yang dapat dikeluarkan. Jika itu adalah cairan dingin roh es yang paling murni, apakah kau berani melelangnya? Xiaoyan tersenyum tipis dan berkata. Mendengar ini, sudut mulut Murong Qianqian langsung terangkat. Dia melengkungkan bibirnya dengan ringan dan berkata tanpa sedikit pun kelemahan. Kenapa aku tidak berani? Itu hanya bola air. Kalau aku menjualnya, aku akan menjualnya. Ucap Murong Qianqian. Hahaha, jika kau benar-benar berani mengeluarkannya, aku khawatir banyak ahli akan datang mengetuk pintumu bahkan sebelum kau mulai melelangnya. Pada saat itu, bahkan ahli transformasi asal akan sebanyak semut. Bagaimana menurutmu kau bisa mengeluarkannya? Ucap Xiaoyan. Begitu kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya, Murong Qianqian tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ekspresi wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Kalau memang begitu, nilai dari cairan roh es ini bisa dikatakan mengerikan. Jika saat itu tiba,
Dia bahkan mungkin bisa bertemu dengan eksistensi di tingkat pengembalian asal untuk dapat menarik banyak ahli untuk tergila-gila padanya. Dan bahkan para ahli pengembalian asal akan turun tangan. Orang dapat membayangkan nilai dari cairan roh es ini. Karena benda ini sangat berbahaya, mengapa kamu masih berani membawanya? Jika ditemukan orang lain, bukankah kamu akan dalam bahaya? Ucap Murong Qianqian. Selesai merasa terkejut dalam hatinya, Murong Qianqian tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap Xiaoyan. Hahaha, itu sebabnya aku memurnikan cairan dingin roh es ini yang energinya tidak murni. Meskipun benda ini juga cukup berharga, benda ini hanya akan menarik beberapa ahli bandi atau dodi. Sedangkan untuk para ahli di tingkat yang lebih tinggi, mereka akan langsung memilih untuk mengabaikannya. Titik ini seperti embun beku yang dingin. Senyum muncul di sudut mulut Xiaoyan saat menjelaskan. Baiklah, ayo pergi. Karena kita sudah selesai mengumpulkan barang-barang, tidak ada gunanya untuk tetap tinggal di sini. Ayo cepat, ucap Xiaoyan lagi. Dia dengan santai menaruh cairan dingin roh es seukuran telapak tangan di depannya dan tersenyum santai. Tubuhnya bersinar saat ia memimpin jalan di depan. Dengan peta yang diberikan Luo Jin kepadanya saat itu, semua kota besar di wilayah Silin dan dekat dengan wilayah terpencil barat akan memiliki tanda khusus di peta. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak khawatir tentang lokasi Sahebu itu. Melihat sosok Xiaoyan perlahan menghilang di kejauhan, Murong Qianqian mengerutkan kening dan melengkungkan bibirnya. Matanya yang indah menoleh untuk melihat awan yang masih berkabut di belakangnya saat perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Segera setelah itu tubuhnya bergerak dan dia buru-buru mengikuti Xiaoyan. Setelah kedua sosok itu benar-benar menghilang dari dunia ini, ruang hampa di tempat Xiaoyan dan Murong Qianqian berdiri sebelumnya tiba-tiba terdistorsi. Seketika sosok manusia yang cantik dan rupawan muncul di ruang hampa. Itu adalah Bing Xuang. Melihat Xiaoyan dan Murong Qianqian telah pergi, mata indah Bing Xuang sedikit berubah. Cahaya berkedip di matanya yang sebiru es. Setelah merenung sejenak, dia sedikit menganggukkan kepalanya. Sosok cantiknya sekali lagi terdistorsi dan menghilang dari dunia ini. Di kejauhan, Xiaoyan yang terbang ke depan melihat deretan puncak gunung yang tertutup salju muncul di garis pandangnya. Tak lama kemudian, ia mengalihkan pandangannya dan menatap kedalaman awan. Di belakangnya, Murong Qianqian segera mengikutinya. Melihat Xiaoyan telah berbalik, wajahnya yang muram tak dapat menahan senyum. Dia terkekeh dan berkata, "Kenapa? Apa kau takut aku akan kehilanganmu? Kalau begitu, larilah lebih pelan. Kecepatanmu begitu cepat. Bagaimana aku bisa mengimbanginya? Jika kau kehilangan aku, saat itu kakak Bing Xuang akan mencarimu untuk menyelesaikan masalah ini," ucap Murong Qianqian. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum. Dia mengangkat matanya sedikit dan menatap yang terakhir. "Baiklah, aku harus mengakuinya. Dengan kecepatanmu, aku tidak tahu kapan kita akan sampai di Sahebu," ucap Xiaoyan. Mendengar ini, gadis muda itu langsung tertawa renyah seperti lonceng perak. Dalam hal ini, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sosoknya berbalik dan terus terbang keluar dari pegunungan Silin. Luasnya pegunungan Silin memang sesuai dengan reputasinya. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, ia masih membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk meninggalkan pegunungan Silin bersama Murong Qianqian. Ini juga dengan syarat tidak ada gangguan eksternal. Setelah meninggalkan pegunungan Silin, Xiaoyan membawa Murong Qianqian tanpa henti dan bergegas menuju ke arah Sahebu. Sepanjang perjalanan, mungkin karena bosan terburu-buru, atau mungkin juga karena Murong Qianqian tidak ingin kembali ke klan, dia selalu menggunakan berbagai alasan untuk memperlambat kecepatan Xiaoyan. Tindakan Murong Qianqian menyebabkan mereka berdua masih berkeliaran di dekat pegunungan Silin meskipun sudah seminggu sejak mereka meninggalkan pegunungan Silin. Baru pada hari ke-10 mereka akhirnya tiba di kota berpenduduk manusia. Di kejauhan, deretan tembok kota kuno menjulang tinggi di atas bumi seperti pegunungan. Tembok-tembok yang ditutupi bekas luka merekam perubahan waktu. Meski kejayaan masa lalunya sudah tak ada lagi, siapapun yang melihat kota kuno ini pertama kali pasti akan merasakan guncangan di hatinya. Perubahan aura kuno itu bagaikan seekor naga besar yang telah lewat masa jayanya yang menduduki langit di atas kota, menyebabkan binatang ajaib di hutan luar menjadi terintimidasi. Tembok kota yang tebal dan berat berwarna hitam pekat itu membuat orang-orang merasakan semacam kejutan spiritual. Seolah-olah kota ini tidak dibangun oleh tangan manusia, tetapi telah jatuh dari langit dan telah berdiri di sini sejak zaman kuno. Menatap kota kuno di hadapannya, wajah Xiaoyan tak kuasa menahan ekspresi terkejut. Sebuah kota harus mampu menekan suatu wilayah untuk melindungi negara dan rumah. Pada saat ini kota di depan mata Xiaoyan tidak hanya memiliki aura yang megah, fondasinya juga sangat stabil. Hanya dengan melihat lapisan aura berdarah yang menutupi tembok kota, orang dapat mengatakan bahwa kota ini juga pernah mengalami perang di masa lalu.
mampu bertahan sepenuhnya dari perang. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya kota ini. Berjalan keluar dari naungan pohon di belakangnya, punggung Xiaoyan menghadap Murong Qianqian sambil berkata, "Ayo pergi, ayo masuk ke kota dan beristirahat selama sehari sebelum melanjutkan perjalanan," ucap Xiaoyan. Melihat ke arah kota di hadapannya, Xiaoyan yang sudah hampir 2 tahun tidak bertemu manusia, merasakan perasaan aneh di hatinya. Seperti orang biadab yang memasuki kota. Bahkan ketika dia melihat pejalan kaki di sekitarnya, dia merasa seolah-olah orang-orang itu telah menggunakan tatapan aneh untuk menatapnya. Hal ini tanpa sengaja membuat wajah tua Xiaoyan memerah. Tatapannya tanpa sengaja menyapu tubuhnya. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang aneh, dia akhirnya dengan berani melangkah maju dan perlahan berjalan menuju kota. "Cepatlah, bukankah biasanya kamu cukup cepat saat melakukan sesuatu? Kenapa sekarang kamu begitu lambat?" ucap Murong Qianqian. Begitu suara wanita muda itu terdengar, dia buru-buru berjalan dan berlari sambil bergegas menuju kota di depannya. Namun dia tidak menyadari bahwa saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua orang di sekitarnya melemparkan tatapan aneh ke arah Xiaoyan. Melihat tatapan aneh yang diarahkan orang-orang di sekitarnya, Xiaoyan juga merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia langsung memikirkan kata-kata yang diucapkan Murong Qianqian sebelumnya. Otot-otot di sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Tak lama kemudian, Xiaoyan mengerutkan bibirnya. Ia tak peduli dengan tatapan orang-orang itu. Langkah kakinya sedikit berubah. Seketika ia berubah menjadi hembusan angin. Dalam sekejap mata, ia melewati semua orang dan dengan cepat mengejar Murong Qianqian. Melihat pemuda berjubah hitam itu benar-benar mampu meletus dengan kecepatan yang menakutkan, ekspresi orang-orang di sekitarnya langsung berubah drastis. Gelombang keringat dingin mengalir deras dari dahi mereka. Saat tenggorokan mereka bergolak, mereka tanpa sadar menelan ludah. Setelah itu mereka tersenyum pahit dan buru-buru pergi sendiri. Pada saat yang sama, Xiaoyan dan Murong Qianqian juga telah tiba di depan gerbang kota. Arus orang yang padat menunjukkan bahwa kota ini ramai dan semarak. Pada saat ini, melalui persepsi kekuatan spiritual Xiaoyan, ia menemukan bahwa ada sekitar 20 bandi bintang 8 di kota ini. Bahkan ada sekitar 10 bandi bintang 9. Merasakan aura tersebut, Xiaoyan tak kuasa menahan rasa heran di dalam hatinya. Harus dikatakan bahwa dibandingkan dengan kota hijau zamrud, tempat ini jauh lebih ramai. Paling tidak, dalam hal jumlah ahli, tempat ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dibandingkan dengan kota hijau zamrud. Berdiri di depan gerbang kota, orang-orang yang datang dan pergi semua menatap Xiaoyan dengan tatapan aneh. Adapun Murong Qianqian, dia sudah memasuki kota. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang mengikutinya, gadis itu tidak akan tersesat. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya, Xiaoyan melihat ke atas gerbang kota. Di tempat itu nama kota ini terukir dengan goresan yang kuat. Sinar matahari yang terik dari belakangnya bagaikan sekumpulan api yang menyinari dinding hitam yang gelap. Cahaya menyilaukan yang terpantul membuat Xiaoyan tak kuasa untuk menyipitkan matanya sejenak. Butuh waktu lama sebelum akhirnya ia dapat melihat ketiga kata itu dengan jelas. Kota Susan. Xiaoyan menggumamkan nama kota itu dengan suara pelan. Tak lama kemudian, ia menundukkan kepalanya. Pandangannya menyapu kerumunan di sekitarnya. Kakinya bergerak dan ia perlahan melangkah masuk ke kota itu. Setelah memasuki kota, jalanan yang padat tidak menjadi luas karena evakuasi massa yang tiba-tiba. Sebaliknya, karena semakin banyak orang berkumpul di kota, kota yang sudah berisik menjadi semakin ramai dan macet. Ketika Xiaoyan menoleh, yang dapat dilihatnya hanyalah kepala manusia yang hitam pekat. Tidak mungkin baginya untuk melihat lebih jauh. Ketika Xiaoyan mendongak untuk melihat langit di atasnya, dia kebetulan melihat seorang lelaki tua dengan kekuatan seorang bandi bintang 6. Setelah memasuki kota, lelaki tua itu mengetuk tanah dengan ujung kakinya, dan tubuhnya melayang ringan ke langit. Adapun lainnya, meskipun ada banyak bandi bintang 5 yang hadir, tidak seorang pun dari mereka yang berani melangkah ke langit. Tidak ada alasan lain selain aturan pertama kota ini. Mereka yang kekuatannya belum mencapai bandi bintang 6 atau lebih, tidak diizinkan untuk melangkah ke langit. Meskipun peraturan ini akan membuat banyak orang tidak puas, peraturan ini sudah ada di kota Susan. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang berani melanggarnya. Merasakan hal ini, Xiaoyan tidak dapat menahan senyum. Untungnya dia telah berhasil mencapai bandi bintang 6 saat berada di pegunungan Silin. Jika tidak, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya di tengah kerumunan ini. Setelah tertawa pelan dalam hatinya, Xiaoyan mengetuk tanah dengan ujung kakinya. Setelah itu Xiaoyan yang terjepit di antara kerumunan juga terbang ke langit. Orang ini jelas seorang bandi bintang 6. Kenapa dia masih menyelinap ke sini sebelumnya? Ketika mereka melihat Xiaoyan melangkah ke langit, gelombang ejekan segera terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Namun segera setelah itu tatapan orang banyak yang memandang Xiaoyan berubah. Ketika semua orang melihat wajah tampan Xiaoyan,
Wajah mereka langsung berubah menjadi ekspresi tidak percaya. Tidak disangka bahwa pria berjubah hitam di depan mereka bukan hanya Bandi Bintang 6, tetapi dari penampilannya, dia sebenarnya masih sangat muda. Orang ini, siapa dia? Bagaimana bisa ada seorang Bandi Bintang 6 yang begitu muda? Ya, sungguh mengerikan. Tadi malah ada yang maki dia. Ketika mereka melihat Xiaoyan masih sangat muda, gelombang ejekan langsung terdengar dari kerumunan. Sedangkan Xiaoyan, dia sama sekali tidak menghiraukan mereka. Ujung kakinya mengetuk udara dan tubuhnya dengan cepat terbang menuju pilar batu yang menjulang tinggi. Namun tepat pada saat berikutnya, tepat setelah tubuh Xiaoyan mendarat di atas pilar batu itu, ekspresinya berubah. Seketika sinar cahaya dingin melesat keluar dari matanya yang hitam pekat. Persepsi spiritual Xiaoyan memberitahunya bahwa sesuatu telah terjadi pada Morong Gentian. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.